Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pertanyaan. Apa saja larangan-larangan ketika seseorang sudah berihram? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketika seseorang yang sudah memasuki ihram, baik itu pada umrah ataupun haji, maka di situ terdapat larangan ketika ihram. Secara garis besar, larangan ketika ihram ini ada dua macam. Ada larangan yang bisa menyebabkan ihramnya batal, dan juga ada larangan yang ihramnya tetap sah, namun dia wajib untuk membayar dam atau dendanya. Yang pertama, larangan yang menyebabkan ihramnya batal adalah murtad. Seseorang yang murtad dari Islam, maka ihramnya batal, karena dia bukan lagi seorang muslim dan amalannya tidak sah ketika seseorang murtad. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum." Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia meninggal, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya. Maka dengan murtad tersebut ihramnya tidak sah dan batal. Apakah dia tetap harus melanjutkan? Yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa dengan semata murtad tersebut maka hajinya sudah putus dan tidak perlu dia melanjutkan kembali. Yang kedua, larangan yang bisa menyebabkan hajinya atau ihramnya pada umrah dan haji batal adalah berhubungan suami istri pada kemaluan atau jima. Maka itu membatalkan ihram seseorang. Bahkan para ulama menukil ijma' akan hal ini, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnul Munzir, ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un minal jima'. Para ulama ijma' bahwasanya muhrim dia terlarang untuk berhubungan suami istri, dan juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, seseorang yang jima' berhubungan suami istri, maka itu diharamkan sekaligus batal ihramnya. Ijma' para ulama tersebut disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang dia telah berazam meniatkan haji, maka tidak boleh dia rafath, dan juga tidak boleh dia berbuat kefasikan serta berdebat. Para ulama ketika membahas makna rafath, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari, bahwa sebenarnya maknanya umum. Rafath di situ mencakup pembicaraan mengenai hubungan suami istri atau ajakan suami kepada istrinya untuk berhubungan. Juga masuk juga percakapan seputar wanita dan juga muqaddimah dari hubungan suami istri. Apakah itu ciuman atau pelukan dan lainnya, dan juga mencakup makna hubungan suami istri. Makna rafath itu umum kepada hal-hal tersebut. Namun yang ditafsirkan oleh banyak salafus saleh, sebagaimana yang dinukil dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Az-Zuhri, Mujahid dan Imam Malik, bahwa makna rafath itu adalah al-jima'. Dinukil dari para salaf tersebut bahwa ini yang diinginkan adalah al-jima'. Intinya ayat tersebut memang mencakup umum, namun al-jima', barang siapa yang berhubungan suami istri, maka dia batal ihramnya. Adapun makna yang lain selain berhubungan suami istri, maka dia telah melakukan larangan, namun itu tidak sampai batal. Di antara larangan-larangan ihram, qatlus saydil barri, membunuh hewan buruan darat. Membunuh hewan buruan darat, sebagaimana ini juga dinukil oleh Imam Al-Munzir, Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma', ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un minal jima'i wa qatlis sayd. Para ulama ijma' bahwa orang yang ihram tidak boleh berburu hewan buruan.
Ya, yang ini pun disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulus sayda wa antum hurum." Janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Yang hewan buruan ini ya hampir-hampir para ulama sepakat bahwa itu mencakup hewan buruan yang dapat dimakan seperti rusa ya atau semacamnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk ya diburu ketika masa ihram. Adapun hewan yang tidak bisa dimakan atau tidak diperbolehkan untuk dimakan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ini tentang hewan buruan. Namun larangan berburu hewan buruan ini dikecualikan beberapa jenis hewan. Di antara adalah 5 jenis hewan sebagaimana yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil hili wal haram. 3 jenis hewan yang fasik, yang mengganggu, yang merusak, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun ya ketika halal maupun ketika haram, ketika ihram. Ya al-fa'ratu, di antara adalah tikus, wal ghurabu, ya burung gagak, wal hida'atu, ya itu sejenis burung mirip dengan ya elang dan semacamnya, namun dia pemakan bangkai. Ya. Wal aqrabu, kalajengking, wal kalbul aqur, dan juga ya anjing yang dia ya menyerang. Ya, maka ini hewan-hewan yang dikecualikan diperbolehkan untuk dibunuh dan itu tidak mengapa. Namun para ulama kemudian kembali berbeda pendapat bagaimana hewan yang lain yang juga mengganggu. Ya, adapun hewan yang lain maka menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal ya seperti hewan yang juga bisa menyerang manusia ketika dia menyerang seperti singa, macan, ya, harimau, ya serigala, maka hewan-hewan tersebut pun diperbolehkan untuk dibunuh ketika mereka menyerang manusia. Dan dikecualikan juga hewan buruan laut. Ya, hewan buruan laut ini dikecualikan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Ya, diperbolehkan bagi kalian ya hewan buruan laut. Ya, sebagai makanan dan perbekalan untuk kalian itu diperbolehkan. Lalu larangan yang berikutnya adalah ya larangan memakai wewangian, memakai minyak wangi. Ya, dan ini pun dinukil ijma'nya oleh Imam Ibnu Munzir bahwa seorang yang ihram tidak boleh dia memakai wewangian. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang bertanya tentang memakai wewangian ketika ihram, maka Nabi SAW dia bersabda, "Igsilit thiyba alladhi bika 3 marratin wanzi' ankal jubbata." Ya, cucilah minyak wangi yang ada pada badanmu dan juga lepas jubahnya. Ya, lepas pakaiannya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk memakai wewangian. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi sebabnya adalah karena wewangian tersebut yang menarik seseorang untuk berhubungan suami istri dan itu bertentangan dengan makna haji, di mana orang yang haji disyariatkan baginya dia untuk tidak berhias. Ya. Lalu ya di antara ya larangan yang berikutnya adalah memotong rambutnya. Ya, memotong rambutnya apakah mencukur botak atau mencukur sebagian, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana juga dinukil ijma'nya oleh Imam Ibnu Munzir. Ya, dan ini pun ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian yang mencukur rambut kepala kalian hingga hewan hadinya sampai dikorbankan pada tempatnya. Dan mencukur atau menghilangkan rambut ini ya dilarang secara umum, apakah rambut pada kepala atau anggota tubuh yang lainnya. Ya, apakah dia mencukur habis atau hanya mencukur sebagian dengan alat apapun, ya hatta dibakar atau dipotong, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Dan juga masuk yang mirip dengan ini, tidak boleh untuk memotong kuku. Ya, tidak boleh seorang yang muhrim, apakah itu untuk umrah atau haji, untuk memotong kukunya. Dan Al-Imam Ibnu Munzir menukil ijma' akan hal ini. Ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un min akhdhi dhufrihi.
Para ulama ijma' bahwa seorang yang ihram tidak boleh untuk memotong kukunya. Wallahu a'lam. Pro in Travel berizin Kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.